Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita bangun dari tempat tidur dengan tubuh yang sehat dan menghirup udara pagi yang cerah. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh melihat hari yang baru yang telah Engkau sediakan buat kami. Kami sejenak ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami, agar ketika kami menjalani hidup ini, kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Demi nama Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara terkasih, jikalau kita pernah naik pesawat, dan ketika pesawat itu akan lepas landas, dan saat pesawat masih berjalan di landasan, kadangkala kita menghirup nafas panjang, dan bahkan kadangkala kita ingin membantu pesawat itu naik dengan cara menahan nafas tanpa sadar, seolah-olah kita ingin meringankan beban pesawat itu supaya dia bisa naik dengan ringan. Ini tentu konyol, bukan? Tetapi sebenarnya itulah yang kita lakukan ketika kita mencoba melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Sama seperti ketika kita ingin meringankan beban pesawat dengan menahan nafas kita, atau kita ingin supaya berat badan kita sedikit ringan. Namun sesungguhnya itu tidak perlu kita melakukannya. Kenapa kita kadangkala merasa letih? Mengapa kita bisa frustrasi, depresi, dan lelah? Mengapa kita kadangkala merasa beban hidup ini begitu berat? Salah satu alasannya adalah karena kita mencoba berperang dalam pertempuran yang merupakan milik Allah. Dan kita harus sadar, kita bukan Allah. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kebanyakan dari kita condong untuk mandiri, berjuang sendiri, dan bekerja keras. Seringkali kita melihat suatu masalah dan berpikir, masalah ini harus selesai. Dan semuanya tergantung pada keuletan saya, usaha saya, kerja keras saya. Dalam hal ini tanpa sadar kita mencoba mengambil peran Allah. Dan itu pasti melelahkan kita. Karena kita tidak pernah diciptakan untuk menjalankan peran Tuhan. Karena kita punya bagian sendiri. Mungkin di tahun 2024 ada banyak persoalan yang kita alami. Dan kita berusaha memecahkannya sendiri dengan kekuatan kita. Dengan pikiran kita, dengan hikmat kita yang terbatas. Mungkin itu masalah dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, masalah mengenai kesehatan kita, masalah mengenai pekerjaan, perekonomian kita, studi kita, atau berbagai hal yang lain. Kita mencoba menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita mencoba untuk berperang sendirian. Dan akhirnya kita merasa lelah, saudara. Ketika itu terjadi pada kita, dan kita akhirnya menyerah, dan tidak ada tempat untuk kita kembali, yakni kepada Allah. Mungkin kita berpikir, Tuhan kecewa dengan kita. Tuhan tidak pernah kecewa. Karena Tuhan tahu sekuat mana kita bisa mengangkat beban itu. Ingatlah, bukan Allah yang ada di tangan kita, tetapi kitalah yang ada di tangan Allah.
Mungkin kita berpikir Allah itu ada di dalam tangan kita, di dalam genggaman kita. Tapi sesungguhnya itu bukan Allah, melainkan berhala. Mungkin yang kita genggam itu kekayaan kita, harta kita, kepintaran kita, pengalaman kita, kemampuan-kemampuan kita. Ingat, itu berhala. Jikalau kita percaya pada sesuatu yang kita pikir bisa kita kendalikan, kita bisa andalkan, itu bukanlah Allah. Saudara, mari menjalani tahun 2025 ini. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan selanjutnya berserah penuh kepada Allah yang hanya bisa dilakukan. Itu hanya oleh Allah dan itu bagian Tuhan. Bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang bagi kita. Itu artinya lepaskan kendali kehidupan dan serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan saat itulah Allah akan melakukan pekerjaan yang paling penuh kuasa dalam hidup kita. Sebab bukan lagi kita yang berperang, tetapi Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami. Seringkali kami dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena tanpa sadar kami berperang sendiri menghadapi persoalan kami, masalah kami, kesulitan-kesulitan kami. Tapi kembali Engkau mengingatkan kami di awal tahun ini, bahwa bukan kami yang berperang, melainkan Tuhan. Ajar kami untuk berserah penuh, melakukan apa yang menjadi bagian kami dan selebihnya, berserah, agar kami memberikan peluang untuk Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kami. Bapa, inilah seluruh perjalanan kami sepanjang tahun 2025 ini. Kami pasrahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang mampu melakukan segala sesuatu melampaui dari apa yang kami pikirkan. Dan kami yakin ada banyak kejutan-kejutan yang telah Engkau siapkan bagi kami. Untuk kami terus mengalami Engkau dan mempercayai-Mu sepenuhnya dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Ajar kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.